Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas ditipu penjual burung. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli seekor burung. Dari sekian banyak para penjual burung, ada salah satu penjual yang sepi pembeli. Karena kasihan, Abu Nawas pun menghampirinya. "Burung apa yang Anda jual?" tanya Abu Nawas. "Burung beo, Tuan," jawab si penjual. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas kembali. "100 dinar, Tuan," jawab si penjual. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Pantesan sepi pembeli, burung seperti itu saja dijual mahal, batin Abu Nawas. Karena penasaran, Abu Nawas bertanya tentang kelebihan burung tersebut. Lalu dijawab oleh si penjual bahwa burung beo miliknya bisa berbicara 3 bahasa. Di antaranya adalah bahasa Kurdi, bahasa Romawi, dan bahasa India. "Luar biasa, aku tak pernah melihat ada burung sepintar itu," uji Abu Nawas. Ia pun merasa tertarik dan segera membelinya. Tapi begitu sampai di rumah, burung beo tersebut tidak bisa berbicara sama sekali. "Kurang ajar, sepertinya aku telah ditipu," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, dengan wajah kecewa, Abu Nawas kembali menemui si penjual burung. "Kau menipuku, seharian burung beo ini hanya terdiam. Jangankan bicara 3 bahasa, berbicara saja dia tidak bisa," kata Abu Nawas kesal. Si penjual tersenyum dan menjawab, "Oh, saya lupa memberitahu, burung ini memang sangat pendiam, Tuan, tapi dia sangat pintar. Dia kan di sini baru beberapa hari, jadi dia masih bingung dengan bahasa Arab. Cobalah ajak dia bicara bahasa kita. Siapa tahu dia sedang belajar bahasa baru," ujar si penjual. Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas tak habis pikir. Apa mungkin iya burungnya sedang belajar bahasa Arab? Tapi anehnya, Abu Nawas percaya begitu saja dengan ucapan si penjual burung. Kisah selanjutnya. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi beda dengan Abu Nawas. Ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya. Itu dikarenakan ia tak punya uang untuk membelinya. Hingga pada suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, di tengah jalan ia bertemu dengan Abu Jahil. "Hei Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali. Kenapa tidak pakai mantel?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Kalau ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya ia berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. "Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit?" tanya Abu Jahil kembali. "Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin," jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya memancing di sungai. Ternyata hobi barunya tersebut dapat menghasilkan uang yang lumayan. Setiap kali ia pulang dari mancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang banyak. Sebagian ia jual dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga pada suatu hari, ada saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya kepadanya, "Kenapa tidak mancing di laut saja?" Abu Nawas menjawab, "Untuk apa?" "Supaya dapat ikan lebih banyak," balas saudagar tersebut. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Agar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Dengan uang itu, kamu bisa membeli perahu yang besar dan menangkap lebih banyak ikan."
Jawab si saudagar. Lalu apa? Tanya Abu Nawas. Dengan hasil yang lebih besar, kamu bisa membeli beberapa perahu dan mempekerjakan orang lain untuk memancing buatmu. Jawab si saudagar. Lalu apa? Tanya Abu Nawas. Kamu akan menjadi kaya dan bisa menikmati hidup. Jawab si saudagar. Menurutmu, apa yang sedang aku lakukan? Kata Abu Nawas balik bertanya. Mendengar itu, si saudagar pun terdiam dan akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sudah bisa menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana dan bahagia. Kisah selanjutnya. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada bangsa Assyria. Bangsa Assyria merupakan bangsa yang makmur dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kendati demikian, bangsa Assyria tidak menyembah Allah. Mereka menjadikan berhala sebagai tuhannya dan sering mengadakan ritual untuk pemujaan berhala. Kedatangan Nabi Yunus tentu mendapat penolakan keras dari bangsa Assyria. Ia dianggap sebagai pendatang yang mengaku-ngaku utusan Tuhan. Bangsa Assyria tidak percaya dengan Nabi Yunus. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghinanya. Namun ia tetap bersabar dan terus berdakwah mengajak ke jalan yang benar. Tahun demi tahun pun berlalu, keadaan bangsa Assyria tidak berubah. Mereka masih melanjutkan tradisi agama nenek moyang mereka, yakni menyembah berhala. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yunus telah berdakwah selama 33 tahun dan hanya 2 orang yang mengikuti ajarannya, yakni Tanuh dan Rubil. Melihat bangsa Assyria tidak pernah berubah, Nabi Yunus pun menjadi marah. Ia merasa kecewa dan putus asa, sehingga ia meninggalkan kaumnya tersebut. Sebelum Nabi Yunus pergi, ia menyampaikan soal azab Allah yang akan datang kepada mereka. Kemudian ia pergi meninggalkan wilayah itu dengan menaiki sebuah kapal besar bersama dengan puluhan penumpang lain. Ketika di tengah lautan, tiba-tiba cuaca menjadi buruk. Lalu datanglah ombak besar disertai angin kencang, sehingga kapal yang ditumpangi Nabi Yunus menjadi oleng. Sang nahkoda lalu berkata agar para penumpang membuang semua barang-barang bawaan mereka, supaya kapal tidak tenggelam. Akan tetapi, meskipun sudah dilakukan, keadaan kapal masih mengkhawatirkan. Dan untuk mengantisipasi kapal tidak tenggelam, salah satu penumpang harus dibuang ke laut. Maka diadakanlah undian nama yang diikuti oleh semua awak kapal. Barang siapa yang namanya keluar, dialah orang yang harus dibuang ke laut. Nama Nabi Yunus pun termasuk ke dalam undian tersebut. Pada undian pertama, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Tapi karena Nabi Yunus adalah sosok yang mereka hormati, mereka mengulang kembali undian tersebut. Namun setiap kali diundi, nama Nabi Yunus yang selalu keluar. Ia pun tidak merasa keberatan dan ikhlas dengan undian tersebut. Karena ia merasa sudah takdirnya untuk turun dari kapal. Kemudian Nabi Yunus menceburkan dirinya ke laut. Beliau terombang-ambing di lautan yang pada akhirnya dimakan oleh ikan besar. Ketika beliau berada dalam perut ikan, ia mengira dirinya sudah meninggal karena keadaannya yang begitu gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu padanya bahwa Nabi Yunus saat ini sedang berada di dalam perut ikan. Ia pun segera bersujud untuk mengucapkan syukur. Setelah 40 hari lamanya di dalam perut ikan, keadaan Nabi Yunus semakin memprihatinkan. Kulitnya terkelupas sehingga menimbulkan rasa sakit yang perih. Di saat itulah ia mulai menyadari bahwa peristiwa ini terjadi karena kesalahan yang dibuatnya, yaitu meninggalkan kaumnya. Dia pun lalu berdoa memohon ampun dan minta pertolongan kepada Allah. Doa yang dipanjatkan,
adalah La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Ikan besar yang telah menelannya kemudian memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pulau. Di tempat Nabi Yunus terdampar, Allah menumbuhkan pohon yaktin, yaitu sebuah pohon sejenis buah labu. Ia lalu bernaung di pohon tersebut dan memakan buah-buahannya. Dengan memakan buah itu, lambat laun kulit yang terkelupas semakin membaik. Begitu pula dengan rasa perih yang dideritanya. Tapi tak lama kemudian pohon itu mengering dan mati. Nabi Yunus pun menangis karena kondisi kulitnya kembali memburuk. Rasa sakit dan perih juga kembali ia rasakan. Lalu turunlah wahyu Allah memperingatkan dirinya. Mengapa ia menangisi pohon yang mengering, sementara ia tidak menangisi kaumnya yang telah ia tinggalkan? Mendapat peringatan Allah, Nabi Yunus pun langsung bersujud dan memohon ampunan kepadanya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nabi Yunus kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian ia meninggalkan wilayah tersebut untuk memulai pengembaraannya. Pada saat itu, kaum yang ditinggalkannya semuanya telah memeluk agama Islam. Di tengah perjalanan pengembaraannya, ia menjumpai seorang pemuda gembala. Ia pun bertanya kepadanya, "Kau berasal dari mana?" Si gembala itu menjawab, "Aku dari kaum Yunus." Lalu Nabi Yunus kembali berkata, "Wahai pemuda gembala, akulah Nabi Yunus. Beritahukanlah kepada kaumku bahwa kau baru saja bertemu Nabi Yunus." Gembala itu tak serta-merta percaya begitu saja. "Kalau kau Nabi Yunus, apa buktinya? Karena apabila aku memberitahukan hal ini kepada mereka tanpa bukti, mereka akan menuduhku sebagai pendusta, dan aku bisa dihukum mati," ujar si gembala. "Pohon dan daratan ini akan bersaksi untukmu," jelas Nabi Yunus. "Kalau begitu, perintahkanlah keduanya," pinta si gembala. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada pohon dan dataran tersebut, "Wahai pohon dan dataran, jika anak muda ini mendatangi kalian berdua, maka bersaksilah untuknya." Keduanya menjawab, "Iya." Maka pulanglah si gembala ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, ia mendatangi kerabatnya yang merupakan pejabat istana. Kepada kerabatnya tersebut, ia memberitahu tentang keinginannya supaya dipertemukan dengan sang raja, karena ada berita penting yang akan ia sampaikan. Maka diantarlah si pemuda gembala memasuki istana untuk menemui sang raja. "Kabar penting apa yang akan kau sampaikan?" tanya sang raja. Si gembala pun memberitahu bahwa dirinya baru saja bertemu Nabi Yunus, dan dikatakan olehnya bahwa Nabi Yunus juga mengirimkan salam untuk sang raja dan kepada seluruh kaumnya. "Kau jangan mengada-ada, Nabi Yunus telah meninggal dimakan ikan besar," bentak sang raja. Karena dianggap telah berdusta, sang raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap si gembala dan membunuhnya. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, aku punya saksi untuk membuktikan ucapanku," kata si pemuda. "Baiklah, tapi ingat, kalau ternyata kau berbohong, aku akan membunuhmu dengan cara yang sadis," ancam sang raja. Kemudian sang raja mengirimkan beberapa utusan untuk mengikuti pemuda gembala, guna menunjukkan bukti kebenaran ucapannya. Ketika sampai di tempat tujuan, pemuda gembala itu berkata kepada pohon dan daratan, "Aku bertanya kepada kalian berdua dengan nama Allah, apakah Nabi Yunus memerintahkan kalian berdua untuk menjadi saksi bagiku?" Keduanya pun menjawab iya. Melihat peristiwa yang menakjubkan itu, para utusan sang raja menjadi ketakutan. Mereka pun segera balik ke istana dan menghadap sang raja. Mereka menyampaikan peristiwa apa yang telah mereka lihat dan mereka dengar.
Mendengar hal itu, raja langsung turun dari singgasananya. Ia menuntun anak pemuda gembala dan mendudukkannya di singgasananya. "Kamu lebih berhak dengan singgasana ini daripada aku," kata sang raja. Sejak saat itulah si gembala dinobatkan menjadi raja menggantikan raja yang sebelumnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menceritakan bahwa pemuda gembala ini memimpin selama 40 tahun dan menegakkan urusan kaum Nabi Yunus dan memperbaiki perkara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri dalam karya bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah menceritakan kisah seorang pemuda mahasiswa mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Kisah ini terjadi pada tahun 1950, di mana ada seorang mahasiswa dari Universitas Ain Sam Kairo. Dia mengambil jurusan Fakultas Pertanian. Entah apa yang ada di benak si pemuda, tiba-tiba dia berteriak menantang Allah. Cerita ini berawal ketika si pemuda berjalan ke tengah-tengah lapangan dengan memegangi jam tangannya. Setelah sampai di tengah lapangan, ia berdiri cukup lama sambil mengamati orang-orang di sekelilingnya. Awalnya, orang-orang yang ada di situ tidak terlalu menghiraukan si pemuda, hingga akhirnya si pemuda berteriak lantang, "Hari ini aku menantang Allah. Kalau Allah memang ada, maka hendaknya ia mematikan aku sekarang juga. Aku beri dia waktu 1 jam. Teriak si pemuda dengan congkak dan sombongnya. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuk para mahasiswa dan para dosen. Akibat teriakannya tersebut membuat semua mata tertuju kepadanya. Si pemuda kini benar-benar menjadi pusat perhatian. Sebagian orang ada yang memandangnya dengan pandangan sinis, ada pula yang memandang secara kasihan. Mungkin saja si pemuda terlalu banyak membaca buku tentang doktrin-doktrin ajaran ateis, sehingga membuat dirinya mulai meragukan adanya Tuhan. Setelah meneriakkan tantangannya kepada Allah, si pemuda terus memperhatikan jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit yang terus berjalan. Semua orang yang ada di situ pun ikut tegang, menantikan apa yang bakalan terjadi. Mereka khawatir jika si pemuda benar-benar mati mengenaskan karena berani menantang Allah. Akan tetapi setelah 1 jam berlalu tidak terjadi apa-apa. Si pemuda masih hidup dan tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Mengetahui dirinya tidak mati, si pemuda dengan bangganya kembali berteriak, "Lihatlah, aku masih hidup. Aku sudah membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau Dia ada, tentunya tidak memerlukan waktu 1 jam untuk mematikanku. Sedangkan sekarang sudah lebih dari 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikanku. Maka pada hari ini di tempat ini aku telah membuktikan sendiri bahwa Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada," teriak si pemuda dengan congkaknya. Si pemuda lalu pergi meninggalkan lapangan dengan diikuti teman-temannya yang punya pemahaman yang sama seperti dirinya. Akibat perbuatan si pemuda menjadi dampak yang besar bagi kampus di mana pemuda itu mengenyam pendidikan. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Kelompok yang tetap beriman kepada Allah mengatakan kepada kelompok yang tidak percaya Allah tidak mematikan pemuda ini karena Allah masih sayang kepadanya. Allah memberikan waktu kepada dia untuk bertaubat. Pendapat tersebut dibantah oleh kelompok yang tidak percaya Allah. Mereka berkata kalau Allah memang ada dan maha kuasa. Tentu si pemuda sudah mati, tapi nyatanya dia masih hidup. Sehingga pada hari itu kampus menjadi gaduh dengan perdebatan-perdebatan tentang adanya Allah. Sementara si pemuda yang menantang Allah pulang ke rumah dengan perasaan bangga, merasa menang dan menyombongkan diri.
Sejak saat itu, si pemuda berjanji akan menjalani hidup sesuka hatinya, karena ia menganggap Tuhan itu memang tidak ada. Setelah si pemuda tiba di rumahnya, terlihat orang tuanya tengah mempersiapkan makan siang untuknya. Kemudian pemuda ini masuk ke kamar mandi untuk membersihkan muka dan cuci tangan. Akan tetapi setelah sekian lama, si pemuda tak kunjung keluar dari kamar mandi. Hingga 2 jam lebih orang tuanya menunggu, si pemuda masih belum juga keluar. Karena khawatir, orang tuanya pun mendobrak pintu kamar mandi. Saat pintu terbuka, mereka mendapati anaknya tergeletak di lantai dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Karena panik, orang tuanya segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk mengetahui apa penyebab kematiannya. Setelah sampai di rumah sakit, sang dokter segera memeriksa mayat pemuda ini dengan sangat teliti dan waktu yang lama. Akan tetapi, dokter merasa heran. Pasalnya, ia tidak mendapati tanda-tanda kekerasan dan tidak menemukan penyakit apapun pada mayat si pemuda. Tapi, dokter terkejut setelah mengetahui bahwa kematian si pemuda hanya karena kemasukan air di telinganya. Ini sesuatu yang sangat mustahil dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin setetes air yang masuk ke telinga bisa mematikan si pemuda? Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi. Ada manusia bisa mati karena telinganya kemasukan air. Berita tentang kematian si pemuda pun menjadi gempar dan jadi perbincangan orang-orang. Sementara kepercayaan orang-orang Mesir dulu mengatakan bahwa ada satu hewan yang bisa mati manakala telinganya kemasukan air, dan hewan tersebut adalah keledai. Sedangkan keledai sendiri dianggap sebagai hewan yang paling bodoh. Dan biasanya kalau seseorang terlalu bodoh, maka ia akan diejek dengan sebutan keledai. Mengenai kematian si pemuda yang telinganya kemasukan air, Allah sedang menunjuk bahwa si pemuda adalah manusia bodoh yang tak ubahnya seperti keledai. Allah mematikan dia seperti seekor keledai. Wallahu a'lam bishawab. Asal-usul keranda mayat. Dikisahkan pada suatu hari Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, sedang berada di depan rumahnya. Kala itu beliau ditemani oleh Sayyidah Asma binti Humaisi. Ketika sedang asyik duduk, lewatlah rombongan lelaki. Mereka membawa jenazah seorang wanita menuju kuburan untuk dimakamkan. Melihat itu, Sayyidah Fatimah pun menangis. Hal ini membuat Sayyidah Asma merasa heran. "Wahai putri Rasulullah, mengapa engkau menangis? Apakah karena engkau melihat orang-orang yang membawa jenazah itu?" tanya Sayyidah Asma. "Iya, engkau benar. Apakah setiap orang yang mati yang dibungkus kain kafan dengan rapat akan dibawa ke pemakaman dengan cara dipanggul di pundak orang-orang?" tanya Sayyidah Fatimah. "Tentu saja wahai putri Rasulullah," ujar Sayyidah Asma. Lalu Sayyidah Fatimah melanjutkan perkataannya, "Dan begitupun aku. Kelak ketika aku mati, pasti aku juga akan dipanggul di pundak orang-orang yang membawaku." Sayyidah Asma menimpali, "Benar sekali wahai putri Rasulullah." Kemudian Sayyidah Fatimah pun menangis lagi seraya berkata, "Itulah yang membuat aku menangis. Sungguh aku sangat malu. Jika nanti aku telah meninggal, orang-orang yang mengiringi jenazahku akan melihat lekukan tubuhku." Mendapati kesedihan dan kegelisahan yang dirasakan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asma pun berkata, "Wahai putri Rasulullah, ketika aku ke negeri Habasyah, aku melihat jenazah yang dibawa ke kuburan diletakkan di sebuah tempat yang disebut keranda. Aku rasa itu dapat menutupi pandangan orang-orang terhadap lekuk tubuh jenazah yang sedang dibawanya." Mendengar cerita dari Sayyidah Asma, Sayyidah Fatimah langsung tersenyum, dan wajahnya pun terlihat berseri-seri. Kemudian Sayyidah Fatimah kembali berkata, "Wahai Sayyidah Asma,
aku wasiatkan kepadamu, jika nanti aku mati, maka suruhlah orang-orang meletakkan jenazahku di atas keranda, agar mereka tidak bisa melihat lekukan tubuhku." Dan semenjak itu, akhirnya seluruh umat menirukan hal yang sama pada jenazah Sayyidah Fatimah, yaitu dengan meletakkan jenazah si mayit di atas keranda untuk dibawa ke pemakaman. Kisah ini dinukil dari ceramahnya seorang ulama besar yang bernama Habib Umar bin Hafid. Wallahu a'lam bishawab. Cara membedakan batu dan pasir menurut Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Nawas dan sahabatnya berjalan bersama melintasi padang gurun. Sahabatnya ini bernama Abdullah. Sembari berjalan, mereka saling berbincang akrab. Mungkin karena lelah berjalan, sementara rasa haus dan lapar mulai menyerang, perbincangan akrab berubah menjadi perdebatan dan adu argumen. Abdullah yang kesal dan emosional tiba-tiba menampar wajah Abu Nawas karena kalah berdebat. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendapat tamparan tersebut. Sambil menahan sakit di wajahnya, Abu Nawas membuat tulisan di pasir gurun itu. Bunyinya adalah, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Seketika Abdullah menyadari akan kekhilafannya. Ia pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Setelah saling damai, kedua sahabat ini melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, kemudian mereka melihat sebuah danau yang airnya sangat jernih. Saking bahagianya, Abu Nawas dan Abdullah berlari berlomba-lomba menuju danau tersebut. Abu Nawas yang sudah kehausan dan kepanasan tanpa pikir panjang langsung terjun ke danau. Namun ia baru menyadari bahwa danau itu ternyata sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Abu Nawas hampir saja tenggelam. Abdullah yang melihat sahabatnya butuh pertolongan cepat-cepat terjun ke danau untuk menyelamatkannya. Untunglah Abdullah pandai berenang, sehingga ia berhasil menyelamatkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dibawanya ke pinggir danau agar dapat menenangkan diri. Wajahnya yang pucat pasi dan gemetaran berangsur-angsur membaik. Setelah keadaannya benar-benar tenang, Abu Nawas menulis di sebuah batu. Bunyinya adalah, "Hari ini sahabatku menyelamatkan nyawaku." Melihat itu, Abdullah heran dan bertanya, "Wahai kawan, sewaktu aku menamparmu, tadi kau menulis di atas pasir, dan sekarang kau menulis di atas batu. Apa maksud dari semua itu?" Abu Nawas menjawab, "Ketika seseorang menyakitimu, tulislah di atas pasir supaya angin dengan mudah menghapusnya. Dengan begitu, kau akan mudah memaafkannya. Tapi ketika seseorang berbuat baik padamu, ukirlah pada sebuah batu, sehingga angin tak akan pernah mampu menghapusnya. Dengan begitu, kau akan selalu mengingat kebaikannya." Tutur Abu Nawas. Pandangan asusila. Dikisahkan, ada saudagar kaya yang suka semena-mena kepada orang kecil. Dan dengan kekayaannya inilah ia pergunakan untuk mendekati para pejabat istana, terutama para hakim. Sehingga apabila ia terlibat suatu masalah, ia selalu luput dari hukuman. Saudagar ini mempunyai istri yang cantik jelita, dan karena saking cantiknya, si saudagar merasa cemburu apabila ada orang lain yang menatapnya. Dan ia tak segan-segan untuk memukul orang tersebut. Ketika perbuatannya diadukan kepada hakim, ia tak pernah dijatuhi hukuman. Sang hakim malah membebaskannya. Itu dikarenakan si saudagar sering memberi hadiah kepada para hakim. Dan suatu ketika, si saudagar dan istrinya ini berjalan-jalan untuk mencari angin segar.
Tanpa sengaja, rok sang istri tersingkap oleh tiupan angin yang membuat aurat paha sang istri menjadi kelihatan untuk beberapa saat. Dan kebetulan juga waktu itu ada orang lain yang sempat melihatnya. Orang itu adalah Hasan, tetangga sekaligus sahabat Abu Nawas. Akibatnya saudagar pun menjadi geram dan menuduh Hasan telah berbuat asusila kepada istrinya. Tentu saja Hasan membantah dan menganggap tuduhan si saudagar hanya mengada-ngada. Keduanya pun terlibat cekcok yang membuat perhatian warga. Ya sudah, kita ke rumah Tuan Hakim saja, biar dia yang menentukan hukuman apa yang pantas untukmu, ancam saudagar kaya. Sesampainya di rumah Tuan Hakim, si saudagar mengadukan permasalahannya. Tuan Hakim, saya ingin supaya orang ini dihukum seberat-beratnya, kata si saudagar. Tapi kali ini Tuan Hakim tak berani berpihak kepada si saudagar seperti yang sudah-sudah. Karena orang yang dituduhkan si saudagar adalah Hasan, sahabat akrabnya Abu Nawas. Kalau sampai Hasan dihukum, tentu Abu Nawas tak akan tinggal diam. Apalagi posisi Hasan memang tak salah, dan itu justru akan membuat si hakim bisa dipecat dari jabatannya. Karena Abu Nawas adalah orang kepercayaan Baginda Raja. Lebih baik masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tutur Tuan Hakim. Si saudagar terkejut mendengarnya. Kenapa dia tak membelaku? Batin si saudagar. Tapi Tuan Hakim, dia telah berbuat salah. Aku tak mau damai. Pokoknya dia harus dihukum, protes saudagar. Baik, kalau kamu masih ingin kasusmu ini berlanjut, silakan datang ke istana dan adukan langsung kepada Baginda Raja, saran Tuan Hakim. Ternyata saran tersebut dilakukan oleh si saudagar. Maka pergilah ia bersama Hasan menuju istana. Setelah menghadap Baginda Raja, si saudagar mengadukan masalahnya dan menuntut Hasan supaya dihukum. Abu Nawas yang juga sedang berada di istana dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja. Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Silahkan tangani kasus ini dan berikanlah keputusan yang adil, perintah Baginda Raja. Siap Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada si saudagar, jadi kau anggap Hasan telah berbuat asusila terhadap istrimu, meskipun dia melihatnya secara tidak sengaja, tanya Abu Nawas. Iya benar, dan aku ingin Hasan dihukum, timpal si saudagar. Baiklah, walaupun Hasan itu sahabatku, tapi aku akan berbuat adil menangani kasus ini. Hei Hasan, karena kau telah berbuat asusila, maka kau harus menjalani hukuman. Ayo ikut aku ke dalam penjara, kata Abu Nawas. Hasan pun kaget dan tak percaya. Kenapa Abu Nawas malah membela si saudagar, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya. Sementara si saudagar tertawa girang melihat Hasan akan dipenjara. Tapi ketika Hasan akan memasuki ruangan penjara, tiba-tiba Abu Nawas menghentikannya. Tunggu Hasan, apakah kau sudah melihat penjara itu? Tanya Abu Nawas. Sudah, aku sudah melihat, jawab Hasan. Nah, berarti kau sudah menjalani hukumanmu. Sekarang silahkan pulang ke rumah, balas Abu Nawas. Mendengar keputusan tersebut, si saudagar tak terima. Hukuman apa-apaan ini? Masa cuma melihat ruangan penjara dianggap sudah menjalani hukuman? Protes saudagar kaya. Abu Nawas lalu menjelaskan kepada si saudagar, ya kan tuduhan yang kau ajukan juga seperti itu. Kamu anggap Hasan telah berbuat asusila hanya karena melihat aurat paha istrimu kan?
Kalau begitu, dia juga sudah dianggap menjalani hukuman cukup dengan melihat ruangan penjara, jelas Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sementara si saudagar kaya harus menelan kekecewaan. Ia pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan dongkol. Misteri wudhu. Pada suatu hari, Abu Nawas dan Baginda Raja sedang berdiskusi tentang agama, mulai dari masalah tauhid sampai tentang hukum agama. Baginda Raja bertanya tentang masalah wudhu. Abu Nawas, kalau kita sholat, kita harus mempunyai wudhu bukan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka, kalau kita tidak punya wudhu, maka sholat kita tidak akan sah. Jawab Abu Nawas. Berarti kalau kita kentut, kita harus mengulangi wudhu supaya sholatnya sah? Tanya Baginda Raja. Iya, benar Paduka, jawab Abu Nawas. Tapi ini sungguh aneh, ujar Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Ini kan sudah diatur oleh agama, sahut Abu Nawas. Coba kau pikir Abu Nawas, yang kentut kan pantat kita sehingga wudhunya batal. Tapi kenapa yang dibasuh kok malah wajah? Tanya Baginda Raja dengan entengnya. Abu Nawas menjawab, begini Paduka, coba ketika Paduka kentut di hadapan orang-orang. Yang malu wajah Paduka atau pantat Paduka? Kata Abu Nawas balik bertanya. Ya tentu saja wajah saya, jawab Baginda Raja. Nah itu Paduka tahu, mana ada pantat punya rasa malu Paduka? Oleh sebab itulah yang dibasuh adalah wajah, celetuk Abu Nawas. Dan seketika Baginda Raja pun tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu ketika Abu Nawas hendak ke masjid. Ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawanya ke istana untuk mendapatkan hukuman. Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya, selalu saja bikin kesalahan yang sama, bentak Baginda Raja. Memangnya apa yang salah dengan perbuatan hamba Paduka? Protes Abu Jahil. Mabuk minuman keras di pinggir jalan, kau bilang tidak salah? Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah. Hardik Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri, pinta Abu Jahil. Silakan, apa pembelaanmu? Kata Baginda Raja. Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal Paduka. Paduka tentu sudah tahu kan pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau tanya, apakah haram memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Tidak haram, jawab Baginda Raja. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram, jawab Baginda Raja. Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Itu tidak ada masalah, jawab Baginda Raja. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari,
bagaimana ini bisa menjadi haram, padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. Ya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras, ujar Baginda Raja. Jangan bicara hukum agama Paduka, kita pakai logika saja, balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari, kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. Oh, itu sih gampang Paduka, sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu kan? Pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur? Tanya Abu Jahil. Itu tidak haram Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian saya minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Nah, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Tidak ada masalah Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal kan tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, ucap Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan bertanya terlebih dahulu. Jika aku lemparkan segenggam tanah di rambut kepalamu, apakah berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air. Apakah menyebabkan rasa sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Nah, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Ya tidak juga Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air, lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan ke kepalamu, apakah terasa sakit? Wah, tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan adalah wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Abu Nawas digoda janda seksi. Dikisahkan, di sebuah desa hiduplah seorang janda cantik bernama Zainab.
Zainab ini terkenal dengan kecantikannya dan bentuk tubuhnya yang menawan. Banyak pria desa tergoda oleh kecantikan Zainab, tetapi dia belum menemukan seseorang yang menarik perhatiannya. Suatu hari, Zainab mendengar kabar tentang kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Tertarik dengan cerita-cerita tentang Abu Nawas, Zainab memutuskan untuk menguji kecerdikannya dengan cara yang unik. Zainab kemudian mengundang Abu Nawas ke rumahnya dengan alasan ingin meminta nasihat. Abu Nawas yang memang selalu siap membantu siapapun menerima undangan tersebut dan datang ke rumah Zainab. "Mari Tuan Abu, masuk, silakan duduk. Terima kasih sudah mau datang Tuan, aku butuh nasihat dari Tuan tentang beberapa hal," tutur Zainab dengan senyuman manis. "Oh, tentu Zainab, apa yang bisa aku bantu?" tanya Abu Nawas dengan ramah. Zainab mulai berbicara tentang banyak hal, tetapi kemudian dia mulai menggoda Abu Nawas dengan kata-kata dan gerakan tubuhnya yang menggoda. Abu Nawas segera menyadari niat Zainab dan memutuskan untuk menghadapinya dengan kecerdikan. "Zainab, sebelum kita lebih jauh dengan percakapan ini, aku ingin menunjukkan sesuatu yang sangat menarik," kata Abu Nawas. Zainab yang penasaran kemudian bertanya, "Wah, apa itu Tuan Abu?" Abu Nawas kemudian menawarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. "Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat istimewa, tetapi untuk melihatnya kamu harus menutup matamu dan membayangkan sesuatu yang sangat indah." Zainab yang penasaran mengikuti perintah Abu Nawas dan menutup matanya. "Aku sudah menutup mata Tuan Abu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bayangkan dirimu berada di tempat yang sangat indah, di mana ada bunga-bunga yang harum dan anginnya sejuk. Nah, kalau sudah, sekarang buka matamu pelan-pelan." Zainab kemudian membuka matanya dengan perlahan. Tetapi yang dia lihat adalah Abu Nawas yang sudah berdiri di pintu dan siap untuk pergi. "Mau kemana Tuan Abu?" tanya Zainab dengan bingung. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Zainab, aku baru saja menunjukkan kepadamu bahwa kecantikan dan godaan itu hanyalah sementara dan bisa membuat kita kehilangan fokus pada hal yang lebih penting. Aku harus pergi sekarang, ada banyak hal yang harus aku lakukan." Zainab merasa bingung sekaligus kagum. Ia hanya bisa tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas dengan luar biasa memberikan pelajaran berharga. Ia langsung pergi dengan senyuman di wajahnya, meninggalkan Zainab yang masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kisah selanjutnya. Seringnya Abu Nawas bolak-balik dipanggil ke istana tak membuat dia lupa untuk tetap mengajarkan ilmu agamanya. Hal ini terbukti dengan adanya Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Hampir setiap hari majelis yang ia buka di rumahnya dipenuhi oleh murid-muridnya untuk belajar agama. Di antara sekian banyak murid yang ia didik, ada salah satu murid baru bernama Ahmad yang mendapatkan perhatian lebih dari Abu Nawas. Tentu saja ini mengundang rasa iri murid yang lain, terutama bagi murid yang sudah lama atau istilahnya murid senior. Abu Nawas yang merasakan hal ini kemudian memanggil semua muridnya untuk berkumpul. Ia ingin membuktikan alasan kenapa ia mempunyai perhatian lebih kepada murid barunya itu. Setelah semua muridnya berkumpul, lalu Abu Nawas berkata, "Siapa di antara kalian yang paling rajin ibadah dan berzikir?" tanya Abu Nawas. Hampir semua muridnya menunjuk ke arah Wahab selaku murid senior. Maka dipanggillah Wahab untuk maju ke depan. "Wahai Wahab, kamu lihat unta di depan rumah itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya melihatnya Tuan Guru," jawab si Wahab.
Sekarang tolong angkatlah unta itu ke atas loteng, perintah Abu Nawas. Mendengar perintah yang tak masuk akal itu, Wahab pun dengan heran berkata kepada Abu Nawas selaku gurunya, "Wahai guru, mana mungkin saya dapat mengangkat unta itu ke atas loteng?" bantah si Wahab. "Ya sudah, tidak perlu kamu lakukan," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memanggil murid barunya yang bernama Ahmad. "Wahai Ahmad, kemarilah, tolong angkat unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Tanpa membantah sedikit pun, si Ahmad menjawab, "Baik guru, saya akan laksanakan." Lalu Ahmad segera keluar rumah dan berusaha mengangkat unta tersebut. Tentu saja apa yang dilakukan Ahmad itu hanya sia-sia. Ia tak mungkin kuat mengangkat unta itu seorang diri. Kemudian Abu Nawas menyeru kepada Ahmad, "Sudah Ahmad, sudah, tidak perlu kau teruskan, kembalilah kemari," kata Abu Nawas. Ahmad pun segera kembali menghadap gurunya. Lalu berkatalah Abu Nawas kepada murid-muridnya, "Coba kalian perhatikan, ketika saya menyuruh Ahmad, ia langsung mentaati perintahku tanpa membantah. Ia tidak mempedulikan apakah perintah itu dapat dilaksanakan atau tidak. Yang terpenting adalah Ahmad melakukan kewajibannya sebagai seorang murid. Perlu kalian ketahui, dalam kalian menuntut ilmu, yang terpenting bukan ingin menjadi pintar, tapi mendapat ridho dari gurunya," ujar Abu Nawas menjelaskan. Mendengar nasihat gurunya itu, semua murid-muridnya langsung tersadar betapa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.